Saya keluar dari penjara, penyakit itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter bilang pembengkakan jantung, dokter bilang lambung, macam-macam penyakit. Saya bertahan sampai hari ini. Sekarang kita lihat bagaimana realita bangsa kita ini. Jangan kita cuma pikir, oh kita aman-aman saja. Negara Malaysia sana tidak tahu bagaimana struktur pemerintahan kita di Indonesia. Dan Jokowi itu dianggap baik sekali. Rendah hati, sepatunya murah, bajunya murah. Betul, tapi haus kekuasaannya luar biasa. Sampai sekarang tidak mau lari dari apa ini. Apa namanya? Kamera. Mau muncul terus. Mau muncul terus. Ya kita doakan Pak Prabowo. Pak Prabowo hati-hatilah. Bapak, karena kalau tidak Bapak akan tergelincir. Nah, ada satu kalimat saya tidak suka ke Prabowo. Saya yang pilih Gibran. Saya yang pilih Gibran. Bukan Gibran punya mau. Nah, tadinya kita puji Prabowo ini. Oh, sudah berhasil. Terus saya bisa bayangkan, berarti nafsu Prabowo ini yang penting jadi pemimpin. 2 kali kita perjuangkan Prabowo sampai keluar masuk penjara. Ternyata wataknya seorang jenderal tidak bisa menjamin. Pertengkaran, pertikaian mulai terjadi, saling buka kartu antara Jokowi dan orang-orang Cina, 9 cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan pendeta atau yang akrab dipanggil Ustadz Yahya Waloni menghembuskan nafas terakhirnya di depan jamaah di saat ia sedang menjadi khatib Jumat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kemarin semasa hidupnya beliau telah melontarkan kritikan pedas terhadap pemerintahan Jokowi hingga pemerintahan saat ini. Belum lama ini sebelum beliau wafat ada sebuah ceramah beliau yang mendadak kritik Presiden Prabowo. Padahal kita ketahui bersama beliau salah satu pendukung Prabowo semasa Pilpres 2019 yang lalu. Kemarin Prabowo pergi ke luar negeri, pergi ke Cina, pergi ke Amerika, pergi ke Europe. Tanyaan saya kepada ibu bapak, waktu Prabowo berangkat ke Amerika, itu istana negara kosong atau ada Prabowo? Atau ada Prabowo? Kosong karena Prabowo sedang bersilaturahmi ke luar negeri. Ibarat orang tua sedang meninggalkan anaknya mencari nafkah. Karena orang tua pertama membebani anak istrinya dengan hutang besar. Artinya Mulyono meninggalkan, Jokowi meninggalkan utang besar, bebannya Prabowo yang tanggung. Nggak apa-apa Prabowo tanggung, yang penting jadi presiden. Kata Prabowo begitu kayaknya. Ya kelihatan sekali psikologisnya. Dia bela betul ini Pupu Fafa ini. Sudahlah apapun terjadi yang penting saya jadi presiden. Nah ini tidak ada harga diri. Ini dia. Saya kemarin bicara di Makassar. Kalau saya jadi ustadz dan diundang orang kafir, saya katakan, kalian ini semua adalah ahli neraka, kecuali kalian kembali kepada Aina dina indallahil Islam. Kesempatan untuk berdakwah. Begitu. Lebih baik tidak laku di pasaran dakwah. Nah ini susahnya ustadz-ustadz ini. Popularitas. Mencari keuntungan. Mencari apa namanya. Popularitas. Mencari. Apa ini yang ribut sekarang? Keuntungan finansial. Kendati berebut nasab. Ada yang nasab Wali Songo, ada yang Ba'alawi, ada lagi yang baru-baru ini ngaku turunan ke-9. Saya ini dari turunan kafir, saya bangga sekali ya. Oma opa saya Holland Spreken, didikan Belanda. Dari kecil kami dididik di gereja sampai menjadi seorang pendeta. Kami bangga dari aliran, dari nasab, dari keturunan kafir. Kami bangga. Dan kami tidak mengarang-arang cerita. Bapak saya pensiunan tentara.
keluarga saya, ibu saya seorang guru. Dan kami tahu bahwa kehidupan kami adalah kehidupan penyembah berhala, praktik okultisme, dan melakukan musyrik, kafir di hadapan Allah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Karena kami mentuhankan anak Maryam selain Allah. Berarti kafir. Kafir. Jangan bilang bukan kafir. Kafir. Jelas sekali. Kalau Hindu saya tidak berani karena tidak ada ayatnya. Tapi kalau Kristen jelas-jelas kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, jadi ibu bapak, pemandangan dan suasana di Makassar itu, hotel-hotel, rumah-rumah makan. Coba tanya bini saya ini. Kami dua maghrib itu mau makan ikan bakar di pinggir jalan. Begitu mau masuk, innalillahi, ada pohon Natal. Dek, nggak jadi kita. Kenapa Pak? Ente lihat sana. Hah? Ente lihat situ. Ada Santa Claus yang tergantung-gantung itu. Kafir punya. Mundur kita. Nggak jadi kita makan. Ibu bapak, kenapa kita harus keras begini? Bukan benci. Bukan. Dari dulu mereka cap kami ini radikal. Dan kami tidak pernah menyerah. Masuk keluar penjara sekalipun. Sekali kebenaran itu ditegakkan, tidak akan berhenti kami. Allahu Akbar. Nah, itu baru Ustadz. Sakit-sakitan. Dalam kondisi sakit. Wallahi. 3 bulan lebih saya tidak bisa. Lambung saya ini nggak bisa mengolah nasi. Coba tanya bini saya. Sakit. Lambung saya nggak bisa mengolah nasi. Diberikan nasi paling 1 sendok. Sudah kenyang. Makanan saya cuma kue. Allah masih pelihara. Allah masih berikan kesehatan. Allah masih berikan umur panjang. Karena Allah tahu bahwa pendakwa-pendakwa kita di Indonesia ini, kalau bukan penjilat, pengecut. Supaya dakwanya dimuliakan, di mana ada penjilat, di sini dia ikut. Dulu dia menjilat Jokowi. Jago-jago menjilat semua. Setelah Jokowi turun, Prabowo sekarang yang dijilat. Sama-sama 2 tokoh, 2 pemimpin negara ini buta agama. Jadi bagaimana Ustadz kesinambungan Islam ke depan? Wallahu alam. Kalau melihat generasi penerus kita ini, pendakwa-pendakwa kita, makin hari dakwah keislaman kita ini semakin turun merosot. Saya sering nonton YouTube, saya sering lihat YouTube, cuma berputar-putar pada filsafat, argumentasi, ironis, sindiran halus. Tidak berani bicara tentang hak dan batil. Tidak berani menegaskan tentang kebatilan. Yang ada ini adalah bagaimana persatuan, jaga toleransi. Semua. Kita harus jaga toleransi. Ini benih-benih yang ditinggalkan Joko Widodo ini. 10 tahun yang silam. Tidak pernah kita sadar bahwa pendangkalan akidah, bahkan tidak menutup kemungkinan banyak umat Islam yang kemudian murtad. Tadi Pak, ini katakan tadi yang siapa itu? Si Saipudin. Ya, namanya Saipudin. Tapi saya rubah menjadi Taipudin. Karena kalau orang kafir, orang Islam jadi kafir, hanya 2 argumen dia. Kalau bukan otaknya kosong, perutnya kosong. Kalau bukan karena goblok, lapar. Jadi saya namakan dia bukan Saifuddin, Taipudin. Coba tanya ibu-ibu. Kalau bikin bersih ikan, perutnya yang dibelah. Karena di perut ikan itu ada tai. Tapi kalau bikin bersih, makan udang itu, bukan perutnya yang dibersihkan. Otaknya yang dibuang, karena penuh tai. Jadi orang yang keluar dari Islam itu, kebanyakan tidak punya kemampuan, kompetensi keilmuan.
Tidak ada dasar ilmiah yang membenarkan mereka masuk Islam. Tidak ada. Kalau bukan kawin, ikut-ikutan. Dari artis, kemudian terpengaruh dengan artis lain. Murtad. Termasuk si siapa ini? Sardi. Lukman Sardi. Itu murtad itu karena mencintai perempuan tidak bersunat. Saya satu keluarga, istri dan 3 orang anak, 11 Oktober di bulan Ramadan, kami sekeluarga masuk Islam. Saya bilang ini istri saya, anak saya, ayo kita masuk Islam. Tak boleh cuma saya sendiri. Kalau sama-sama selama ini kita beragama Kristen, ajak binimu, ajak anak-anakmu mengucapkan syahadat satu keluarga. Satu keluarga kami masuk Islam. Bukan masuk Islam karena mau nikah. Masuk Islam karena mengerti betul bagaimana konsep kebenaran yang diajarkan Al-Quran adalah konsep kebenaran yang diajarkan para nabi. So sistem ini yang agak ini keras. Yang agak lembek, Pak, jangan napas saya Pak ya. Nah, Ibu saya paling senang kalau ceramah nggak cocok saya pakai. Ini kayaknya kadang-kadang tidak mampu ini yang begini dengan di kuping. Paling bagus saya kalau yang pegang. Ya. Ini sini Pak Ji. Ah ini. Oh bukan ini. Tak kuat juga ini. Jadi ibu bapak mesti tahu bahwa isu yang berkembang di dunia ini seolah-olah yang menjadi korban itu hanya orang Islam. Salah. Yang jadi korban itu bukan cuma Islam. Kristen, Katolik, Ortodoks, Evangelism, dan juga rabi-rabi Yahudi. Ini biadabnya IDF, Israel Defense Forces. Tentara Israel inilah bersama Benyamin Netanyahu. Ini iblis semua. Jadi di sana itu adalah tragedi kemanusiaan yang tidak ada hubungannya antara perang agama. Tidak ada hubungannya. Nah, cuman kedekatan pergaulan antara 3 agama ini, yang paling dekat dengan Islam adalah, yang paling dekat dengan Israel adalah Islam. Sedangkan orang Kristen nggak ada yang mau berteman. Nggak ada. Coba tanya pendeta-pendeta di dunia ini. Kalau mereka ke Israel, apa mereka berteman dengan para rabi Yahudi? Tidak. Jangankan berteman, napas mereka pun dianggap najis. Saya baru pulang dari Malaysia. Bulan lalu saya baru pulang di Malaysia. Saya tidur di rumahnya Datu Yahya. Sama nama dengan saya. Beliau tokoh besar di Malaysia. Anwar Ibrahim pun dimaki-maki sama beliau. Karena kawan, mereka dekatan rumah. Rumahnya besar sekali. Dia bilang, Mr. Yahya, nanti malam tidur di rumah saya. Ratusan kamarnya. Tidur di mana saya, Datu? Ada kamar yang saya nanti bawa. Pak Yahya tidur di tempat saya. Ustadz Yahya tidur. Ustadz tidur di tempat Presiden Ustadz tidur. Presiden mana, Datu? Soekarno? Bukan. Soeharto? Bukan. SBY? Bukan. Habibie? Bukan. Susilo Bambang Yudhoyono? Bukan. Presiden yang sekarang. Presiden jujur, presiden sederhana, presiden yang paling santun. Namanya Joko Widodo. Datu salah. Was wrong, mistakes. Itu presiden paling rusak di Indonesia. Gara-gara dia, kita menderita sampai hari ini 10 tahun.
dan kami para ustadz ditangkap tanpa kasus pidana. Nah, jadi Datuk salah. Orang Malaysia begini dekat, tidak tahu kalau presiden kita ini rusak. Ini Mulyono ini. Iya, saya tidak tahu musola ini pro Jokowi atau tidak, tapi ini kebenaran. Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau kebenaran, katakan. Katakan, jangan di karang-karang cerita. Saya bilang Datuk sudah salah. Masa Mr. Yahya? Telepon dia, nanti saya bicara. Ada nomor HP-nya? Ada. Silakan telepon, nanti saya bicara dia. Saya di sana tanggal 11 sampai tanggal 15 Oktober. 5 hari lagi, Jokowi itu sudah mau turun. Sekarang dia berikan tongkat estafet itu kepada anaknya. Ini Fufu Fafa ini. Ini Gibran. Pidato tidak mempunyai konteks dan teks yang baik. Sudah ketahuan dari awal. Cara memegang mic di tangan kiri. Tidak pernah latihan leadership. Sudah ketahuan. Jadi kalau orang protes ijazah palsu. Bukan cuma palsu. Memang bukan sarjana. Dari tutur katanya menggunakan grimernya pun. Sudah kami ragu dari awal. Biar bagaimanapun pemimpin itu kalau pernah duduk di bangku kuliah. Bertatap muka dalam indeks prestasi kumulatif. Pasti punya kemampuan leader. Punya kemampuan kepemimpinan. Tapi ini memang tak punya apa-apa. Nah kesempatan. Luhut Binsar Panjaitan. Ini bajingan-bajingan semua. Yang menungganginya. Termasuk juga Prabowo. Yang menunggangi. Sekarang kita lihat. Bagaimana realita bangsa kita ini. Jangan kita cuma pikir, oh kita aman-aman saja. Negara Malaysia sana tidak tahu. Bagaimana struktur pemerintahan kita di Indonesia. Dan Jokowi itu dianggap baik sekali. Rendah hati, sepatunya murah, bajunya murah. Betul, tapi haus kekuasaannya luar biasa. Sampai sekarang tidak mau lari dari apa ini. Apa namanya? Kamera. Mau muncul terus. Mau muncul terus. Ya kita doakan Pak Prabowo. Pak Prabowo hati-hatilah. Bapak, karena kalau tidak Bapak akan tergelincir. Ini manusia jago sekali ini. Bagaimana cara menghindar. Dan orang-orangnya banyak di sekitar kita ini. Ya, orang-orangnya banyak. Dulu ada ustadz-ustadz yang setia dengan kita. Sama-sama. Sekarang sudah ikut dengan mereka. Sudah bela-bela itu. Sampai jadi pembohong. Itu siapa? Hasan, Haikal. Itu lidah ular semua itu. Hanya karena fulus. Bangga mereka. Satu sudah menyerah. Menghina-hina tukang es teh itu. Itu. Dasar kompetensi daripada keilmuan seorang ulama adalah bi'ilmi ulama'i. Bi'adlil umaro. Bisyakawati lakhniyah. Bidawatil pukuroi. Jadi dasar keilmuan seorang ulama itu ilmu. Kalau tidak punya kompetensi, tidak berilmu, berarti bukan ulama. Kalau saya sudahlah, jangan dianggap ustadz, bukan ulama. Saya hanya diangkat Allah dari lumpur kafir, lumpur musyrik, ditempatkan ke dalam hidayah Islam. Dan begitu dalam Islam, konsisten. Ya Allah, Engkau berikan hidayahmu. Dan saya menemukan kebenaran Islam ini sebagai pegangan hidup mati kami sekeluarga. Satu saja, berikan saya umur panjang, kutegakkan agamamu. Kalau 1000 orang yang berjuang atas namamu sebagai mujahid, maka di dalamnya ada saya. Kalau tinggal 100, aku pun masih ada. Tinggal 10, aku masih ada. Tinggal 1, akulah orangnya. Sekarang sudah terbukti kan? Sekarang sudah terbukti. Tumbang satu persatu, tidak ada lagi yang muncul yang keras. Semua dilembutkan. Semua bila perlu dirangkul. Demi menjaga NKRI. Demi menjaga keutuhan, toleransi antar umat beragama. Ibu bapak tidak tahu. Taktik. Walan tardo ankal yahud. Walan nasro hatta tatabia milatahum. Kafir-kafir ini bermain di bawah tanah. Mereka bergerak bagaimana orang Islam itu. Kaum grassroots.
orang-orang yang tinggal di pinggiran daerah-daerah yang terisolasi supaya mereka bisa murtad. Kalau kita di Keranggan sini sulit untuk dimurtadkan. Tapi contoh yang terjadi di Makassar itu, mulai dari rumah makan, hotel-hotel semua, Merry Christmas and Happy New Year. Aduh, jadi seperti Manado ini. Manado pun tidak begitu sekarang. Periksa saja di Google, persentase umat Islam di Manado 62%. Begitu. Islamkan yang kafir, kokohkan iman saudara Muslim. Dulu saya masuk Islam, Manado itu cuma 0,18%. Sekarang persentase umat Islam di Manado 62%. Hampir tiap hari orang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertarik dengan ajaran agama ini. Cuma persoalannya inilah. Kadangkala sesama ulama saling menggigit, saling berkelahi. Orang tanya, Ustadz di kubu Ba'alawi atau di kubu Wali Songo? Ya, saya jawabannya bijak. Saya di kubu Ba'alawi. Karena itu adalah keturunan Nabi. Dan saya juga ada di kubu para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Tapi saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Kalau orang bilang Habib Bahar Smith kelakuannya begitu, memang kelakuannya begitu karena dia lahir di Manado. Dia besar di Manado. Kalau dia lahir dan tumbuh di Jawa, insya Allah karakternya cooling down. Karakternya pasti tenang. Tapi karena dia tumbuh lahir dan dibesarkan di Manado, maka karakternya seperti orang Manado. Itu Bahar Smith. Habib Bahar Smith. Saya sudah remaja, dia masih anak kecil. Rambutnya memang selalu panjang begitu. Jadi orang mencari tahu, mencari kelemahan Bahar Smith. Ketika dia melakukan hal-hal negatif, Habib Rizik Syihab yang dibawa kemana-mana. Yang dilempar kemana-mana. Ibu bapak tahu, terakhir kami satu penjara. Penjara kami bukan di atas tanah, di bawah tanah. Bareskrim Mabes Polri. Sampai penyakit yang tidak pernah saya derita. 2022 saya keluar dari penjara. Penyakit itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter bilang pembengkakan jantung. Dokter bilang lambung. Macam-macam penyakit. Saya bertahan sampai hari ini, ibu bapak. Belum lagi kawan-kawan saya yang tewas di dalam penjara. Di dalam penjara itu tidak ada ventilasi. Hanya kipas angin. Kalau kipas angin mati, lampu mati, sulit kita bernafas. Penjara di bawah tanah. Bersama dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Dari semua tahanan yang sakit, hanya Habib Rizik yang gak pernah sakit. Ini. Jaga persatuan ini. Baik. Terkait dengan kata toleransi. Toleransi itu, kata ibu bahwa yang ibu tahu, toleransi antar umat beragama. Umat beragama. Dalam tanda petik, quote and quote, konteksnya adalah beda agama. Tapi yang terjadi adalah justru sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Itu tadi saya bilang, ada gambar besar di belakang kita. There is a big picture on the back. Bagaimana caranya menghancurkan, menenggelamkan Islam yang besar ini supaya tenggelam bersama-sama dengan zaman ini. Itu. Tapi walaupun mereka dengan kekuatan begitu, sulit. Karena tidak ada Islam yang lebih baik kecuali Indonesia. Nah, cuma persoalannya, ibu mesti tahu bahwa generasi pendakwah sekarang ini dengan generasi-generasi dulu, bahkan para kiai-kiai dulu, beda. Tadi saya bilang dua karakter pendakwah sekarang, penjilat dan pengecut. Penjilat dan pengecut. Di mana ada penguasa, di mana ada pejabat, di situ dia ngekor. Puji pejabat, biar tukang pancuri uang rakyat, dia puji. Itu dia. Nah, kalau kami lebih baik mati daripada begitu. Iya, kalau saya dari dulu nggak ada watak begitu. Kalau salah saya sikat, saya tidak peduli. Gitu.
Nah itu. Jadi saya tidak ada human interest, tidak ada kepentingan manusia dalam berdakwah. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala interest dan Nabi. Jadi kalau pendakwah menetapkan satu keyakinan di atas pengakuan tauhid yang kuat, benteng tauhidnya kuat, dia tidak akan bicara soal lain kecuali bicara tentang satu, ukhuwah, dan yang kedua menjaga persatuan. Coba lihat NU dan Muhammadiyah. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun bahkan, mereka hidup berdampingan. Tapi datanglah kelompok-kelompok Wahabi ini, ya, semua salah di mata kita. Kemudian susunan kemampuan orang-orang yang tidak kuat berpolitik, yang tidak punya jalan pikiran untuk bagaimana menata masyarakat secara kontekstual, akademik. Jadi dibuatlah toleransi keperbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi satu ciri utama. Ya, kita angkat minoritas biar yang mayoritas marah. Nah, ini Jokowi punya taktik. Tapi kita ambil sebagian yang dari mayoritas, ulamanya, Ma'ruf Amin. Dari situ pecah. Jadi tidak tahu dirinya seorang ulama juga membuat Islam ini hancur. Jujur, wallahi saya bukan malaikat. Tapi bukan main nanti Ma'ruf Amin akan tanggung itu. Bukan main. Nanti Ma'ruf Amin akan tanggung itu. Dia sendiri ulama, ya, inal ulama, ya, ibu mesti tahu, istatun yadkulun naroh bisitatin. Ada 6 golongan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa sewenang-wenang. Yang kedua, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang ketiga, wadahkinu bil kibri, wa tujaharu bil hianati, wal ulama'u bil hasad. Ulama yang dengki, yang iri, hasad. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga toleransi yang kita harapkan tidak terjadi. Tidak terjadi. Contoh, ini satu ini dipecat dari, mundur ya, mundur bukan pecat ya. Ini si turunan ke-9 ini dari Kiai Iblis. Ini Miftah ini. Dari dulu saya sudah bilang, dia bukan Kiai itu. Dia tukang jilat, dia penjilat. Ini dia bawa uang kemana-mana. Sombong sekali kalau ceramah. Dan saya sudah bisa lihat watak orang watak bajingan preman, watak preman dari rambut, dari cara dia ngomong, dari anggukan kepala. Karena saya belajar psikologi. Ya saya lihat dari anggukan kepala, sombong orang kampung, sombong orang kaya, dan sombong orang susah, beda jauh sekali, Bu. Saya juga tahu Jokowi bukan sarjana, dari cara dia menyeka keringat. Pakai wiskap, dia pakai siku. Nah ini, sebenarnya seorang leader itu, seorang pemimpin, ketika dia berkeringat, dia lepas kacamata, dia ambil tisu. Dan mic nggak pernah ke tangan kiri, selalu ke tangan kanan. Itu seorang yang terdidik secara leadership. Nah, yang kedua, pemimpin tidak pernah mencari pengikut yang mengikut. Nah, inilah persoalannya. Bagaimana supaya banyak orang ikut, pengaruhi. Pecah di sana, pecah di sini, pecah di situ. Angkat ustadz-ustadznya, mana yang paling mayoritas di Pulau Jawa, itu yang diangkat. Contohnya Miftah itu diangkat jadi ustadz karena dia paling disukai oleh kelompok grassroots. Kemudian kebetulan di Jawa yang paling banyak orang suka dia adalah grassroots. Grassroots ini menguasai hampir seluruh parlemen, bahkan threshold presidensial. Nah ini jadi secara voting menjadi kuat bagi seorang kandidat. Tapi secara imajinasi dan kualifikasi, kompetensi, kemampuan, kalkulasi, matematik Prabowo sudah tahu nih orang tidak berharga. Artinya preman. Mereka tahu itu. Mereka tahu. Tapi bagaimana supaya dapat, yang penting jadi presiden. Nah, ada satu kalimat saya tidak suka ke Prabowo. Saya yang pilih Gibran. Bukan Gibran punya mau. Nah, tadinya kita puji Prabowo ini. Sudah berhasil. Terus saya bisa bayangkan, berarti nafsu Prabowo ini yang penting jadi pemimpin. 2 kali kita perjuangkan Prabowo sampai keluar masuk penjara. Ternyata wataknya seorang jenderal tidak bisa menjamin.